Bagaimana menghadapi suatu kondisi di mana Anda dianggap remeh atau tidak dianggap malahan? Inilah topik yang akan saya bahas dalam YouTube hari ini. Nah, mengapa ini saya angkat? Karena ada seorang pemimpin muda menemui saya dan bertanya, "Pak, saya menghadapi situasi tidak nyaman di pelayanan saya." Saya tanya, "Kenapa?" "Ketika saya melayani dan ditempatkan di sana, saya sepertinya tidak dihargai. Pandangan-pandangan saya diremehkan dan tidak dianggap." Lalu saya tanya, "Contohnya?" Lalu dia mengatakan, "Ketika saya mengikuti rapat, ide-ide saya seringkali dimentahkan, gagasan-gagasan saya seringkali dibantah, dan saya merasa tidak dihargai di tempat saya melayani. Dan rasanya saya ingin pindah saja dan berhenti dari pelayanan ini. Karena saya pikir mereka terlalu senior dan tidak menghargai kami yang muda-muda ini." Nah, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Inilah yang saya akan titipkan tips bagi pemimpin muda, bagaimana menghadapi situasi ketika Anda diremehkan, mungkin belum dianggap sebagai pemimpin. Hal yang pertama yang saudara harus lakukan adalah memiliki sikap atau attitude yang baik. Apa saja itu sikap dan attitude yang baik? Yaitu kita harus realistis. Inilah fase kepemimpinan awal bagi setiap pemimpin muda. Bahwa ketika dia memasuki satu level awal dalam kepemimpinan, ia pasti akan menghadapi situasi orang meragukan kepemimpinannya. Orang belum yakin dia akan mampu melaksanakan kepemimpinan ini. Boleh jadi karena trauma-trauma yang dihadapi masa lalu, ataupun mungkin mereka merasa Anda terlalu muda dan dianggap tidak akan mampu mengerjakan ini. Jadi kita harus memiliki sikap realistis, netral. Sikap yang berikutnya adalah buang semua hal-hal yang bersifat negatif dalam diri saudara. Jangan menduga, jangan marah, jangan punya negative thinking, jangan menduga-duga dengan hal-hal yang bukan-bukan. Misalnya mengatakan mereka tidak rohani, mereka ini orang-orang yang power syndrome. Saudara menjuluki banyak hal negatif. Hati-hati. Saudara tidak boleh dalam tim kepemimpinan saudara tidak boleh mencap orang-orang di sekitar saudara negatif hanya karena ide, gagasan, dan semua yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan itu masih tidak dihargai, tidak dianggap, dan bahkan diremehkan. Kemudian mulai memiliki attitude positif, bahwa ini adalah sebuah proses yang saya harus lewati dan saya harus membuktikannya. Jadi langkah yang pertama bagi pemimpin muda menghadapi situasi seperti ini adalah memiliki sikap atau attitude yang baik. Yang kedua adalah mulai mengerjakan sesuatu yang produktif dan nyata hasilnya. Kita dalam menjalani level kepemimpinan, memang kita akan diberikan SK, diberikan surat SK penempatan, kita diberikan kuasa wewenang. Tapi menurut John Maxwell, ditempatkannya kita sebagai pemimpin lewat pelantikan, lewat SK, tidak menjamin bahwa kita akan bisa mempengaruhi orang-orang yang kita layani. Menurut John Maxwell, kita harus pertama-tama membuktikan kerja kita. Oleh sebab itu saya menantang pemimpin-pemimpin muda, ayo produktif. Kerjakan yang dapat dilihat hasilnya. Tidak perlu hal-hal besar.
Tidak perlu hal-hal yang spektakuler, hal-hal kecil seperti saudara mendesain buletin, mendesain acara dengan baik. Hal-hal kecil, saudara membuat kebersihan di gereja atau membuat indah taman-taman. Saudara mempertunjukkan bukti-bukti. Hal-hal yang kecil di dalam kehidupan organisasi gereja yang saudara pimpin sehingga nampak perbedaannya antara yang lalu dengan yang sekarang. Nampak produktivitasnya. Misalnya kantor gereja yang tadinya berantakan menjadi rapi bersih, tertata dengan baik, sistemnya dibuat bagus, kemudian dibuatkan misalnya semua daftar inventaris ditata rapi. Hal-hal kecil, mulai dari hal manajerial, mulai dari hal-hal yang terlihat, sampai hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan. Ada perubahan dan nampak hasilnya. Maka itu akan menambah wibawa kepemimpinan saudara. Jadi, kita harus mengingat akan perkataan John Maxwell. Level daripada kepemimpinan itu supaya pengaruhnya lebih kuat, maka buktikan kerja saudara dengan hasil-hasil yang nampak, sekalipun itu mulai dari hal-hal yang kecil. Dan yang ketiga adalah mulai belajar mendengarkan terlebih dahulu. Ketika Anda ditempatkan di suatu tempat, jangan merasa Anda sarjana, Anda pengalaman, Anda orang kota, Anda orang hebat. Jangan. Mulai mendengarkan. Mulai belajar bertanya kepada orang-orang. Hubungi key leaders, orang-orang kunci, pimpinan-pimpinan di daerah itu, pimpinan-pimpinan di gereja itu. Kalau saudara di desa, ada orang-orang yang disebut tokoh-tokoh, datangi dan katakan, saya orang baru, tolong ajari saya. Saya ingin belajar mengetahui situasi dan kondisi. Mereka senang ketika mereka merasa diperlukan, ketika mereka merasa dihargai. Hanya mereka yang pemimpin muda yang bisa menghargai orang tua, yang bisa memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh, orang-orang kunci, orang-orang yang berpengalaman, maka saudara akan mendapatkan reward, penghargaan balik berupa apresiasi. Saudara mulai didengarkan juga. Sudah mulai ide-ide saudara diperhitungkan juga. Karena mereka sudah merasakan ada secure bahwa orang ini memang betul-betul tulus mau melayani dan mau belajar dari kita bersama-sama. Orang yang menganggap orang-orang di sekitarnya itu tidak mampu, justru akan menjadi bumerang bagi dia. Jadi, ketika Anda diremehkan, direndahkan, jangan putus asa. Itu adalah proses. Dan ikuti tips ini. Saya yakin saudara akan menjadi orang yang mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda untuk Anda bawa kepada pertumbuhan ke arah Kristus. Tuhan memberkati.